supaya jangan ketahuan. Datang Jokowi dikasih Tuhan nama Indonesia. Jokowi kesana kau. Ini bangsa memang malingnya kebanyakan, terlalu banyak diam antara mereka. Kau buka satu-satu. Nah, ini. Di saat keterbukaan dan seorang pemimpin yang tulus hatinya. Leadership itu bukan masalah tentang mampu membuat sebuah kelompok itu menjadi baik, tapi ketulusan melayani. Kejujuran berbicara. Itu leadership. Bukan menyatakan, jangan bergerak. Itu penjahat. Itu nggak begitu. Tapi leadership adalah ketulusan hati, kejujuran untuk menyampaikan bahwa ini tidak boleh. Dan Jokowi ini jangan kita harap ini Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi akan datang. Memang menerima sebuah tongkat komando estafet kekuasaan dalam kondisi bangsa ini rusak. Oke, jumpa lagi bersama saya Abe Manis. Oke, kali ini saya mau meluncurkan video yang super seru, yang siap disajikan buat para penonton semua. Di mana masyarakat Indonesia masih banyak yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo terus berapi-api untuk memberikan semangat kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai salah satu seorang presiden yang dengan apresiasi terbesar yang menduduki sebagai presiden di Indonesia yang nomor 1. Seperti apa keseruan-keseruan video lainnya di mana seorang kakek tua menciptakan sebuah lagu khusus dan unik, menarik, dikhususkan untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Keseruan video lainnya di mana Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tidoles Konat buka suara terkait Bapak Presiden Joko Widodo yang berhati malaikat. Seperti apa keseruan-keseruan video berikutnya? Mari kita cek di video selengkapnya. Jangan di skip, kita nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Langsung gas. Saatnya kita ganti presiden, dari yang lama ganti yang baru, dari Jokowi ke Joko Widodo. Asik-asik. Di kota dan di desa, Jokowi tetap jadi idola. Mau disebar 1000 gosip, Bapak Jokowi tetap sih. Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang, Jokowi tetap jadi pemenang. Lanjutkan Pak Jokowi. Orangnya sederhana, gak pernah banyak gaya. Kalau ngomong jujur apa adanya. Kami, Organisasi Papua Merdeka atau UPM, yang sebelumnya memberontak ingin berpisah dari NKRI, kini kami memutuskan kembali ke pangkuan NKRI. Bapak Jokowi adalah anugerah terbesar bagi kami, masyarakat Papua. Bapak sudah membangun tanah kami, dan kami akan membesarkan anak-anak kami dengan sehat. Kami akan memberitahukan kepada mereka, anak-anak kami, bahwa Papua juga bagian dari NKRI. Dan yang lebih penting adalah, kami dengan bangga hati akan menceritakan kepada anak cucu kami, bahwa dulu ada seorang presiden yang jujur, adil, dan berjasa besar bagi pembangunan di tanah Papua. Namanya Joko Widodo. Sejarah ini akan menjadi legenda abadi dan tak terlupakan di bumi cendrawasih. Kami berjanji sepenuh hati, jiwa dan raga mendukung kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo untuk Indonesia lebih maju dan disegani oleh dunia internasional. Terima kasih Bapak Jokowi. Kami anak-anak Papua menyatakan, kau adalah Bapak Papua. God bless you, good father, Joko Widodo. Salam hormat. Salam 2 periode, GJM atau surat terbuka dari UPM. Diganggu gugat lagi, karena di sini adalah basisnya kelompok nasionalis semua. Kami Indonesia Timur adalah basis loyalis pendukung Presiden Jokowi, mulai dari Bali, NTT, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan lain-lain. Saya pesimis kalau Anies Baswedan bisa jadi presiden, karena berkaca pada Pilpres 2019 kemarin, di mana terjadi kekalahan telak pada Prabowo Sandiaga Uno karena mendapat mandat dan dukungan dari kelompok garis keras
kelompok radikal, intoleran, dan lain-lain. Dan hari ini Anies Baswedan mau mencoba mengulangi kembali cara yang sama untuk mencari dan mendapat dukungan suara dari kelompok garis keras tersebut. Mungkin buzzernya Anies Baswedan bisa merangkul pendukung Pak Prabowo Subianto untuk mendukung Anies Baswedan, dan itu ada benarnya. Mulai dari kelompok PA212, GNPF Ulama, dan lain-lain yang dulunya adalah loyalis Prabowo, kini mulai terbuka untuk mendukung Anies Baswedan. Apalagi salah satu tokoh hebat PA212 yang bernama Nopel Bamukmin yang secara terbuka siap maju dampingi Anies menjadi wakil presiden. Tapi ingat, sampai kapanpun dan dengan cara apapun kalian para buzzernya Anies Baswedan tidak akan mampu merangkul mayoritas pendukung Bapak Jokowi yang loyalis dan tegak lurus menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 2 pasti menang. Butuh pemimpin jujur berhati melayani, bukan yang berhati penguasa. Indonesia tidak butuh pemimpin kata-kata, tetapi butuh pemimpin yang kerja nyata. Assalamualaikum semua pendukung Jokowi ya. Semangat selalu ya. Rapatkan selalu, kita berjuang bersama-sama dukung Jokowi. Biari aja itu yang tidak cocok sama kita. Dia mau mengusik kita. Masa bodoh? Dasar aja dia tuh iri kan. Presiden di Indonesia semuanya memiliki nama dengan akhiran huruf O. Tidak percaya? Mari kita bedah satu persatu. Insinyur Soekarno. Ada lagi Bapak Joko Widodo. Oh juga. Jadi dari prediksi di awal yang berhasil masuk ke babak kategori selanjutnya adalah Pak Jokowi selamanya jadi presiden. Walaupun aku nggak dapat apa-apa, tapi aku senang. Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mampu kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Pak Jokowi, kalau bisa teruskan aja presiden sampai seumur hidup. Saya nggak tega lihat Indonesia dipimpin oleh orang lain. Orang-orang serakah yang gila hormat, gila harta. Nanti kami rakyat kecil yang disengsarakan. Saya senang sekali, memang saya pengen ketemu, pengen lihat langsung ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir. Saya senang sekali. Udah nggak bisa bilang apa-apa saya Pak. Semoga Bapak sehat, Bapak diberi panjang umur. Begitu aja Pak. Terima kasih Pak. Senang sekali, senang. Udah nggak bisa bilang apa-apa, cuma bisa menangis aja. Enggak, supaya jangan ketahuan. Datang Jokowi dikasih Tuhan nama Indonesia. Jokowi kesana kau. Ini bangsa memang malingnya kebanyakan, terlalu banyak diam antara mereka. Kau buka satu-satu. Nah, ini di saat keterbukaan dan seorang pemimpin yang tulus hatinya. Leadership itu bukan masalah tentang mampu membuat sebuah kelompok itu menjadi baik, tapi ketulusan melayani, kejujuran berbicara. Itu leadership. Bukan menyatakan, jangan bergerak. Itu penjahat. Itu nggak begitu. Tapi leadership adalah ketulusan hati, kejujuran untuk menyampaikan bahwa ini tidak boleh.
Dan Jokowi ini jangan kita harap ini Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi akan datang. Memang menerima sebuah tongkat komando estafet kekuasaan dalam kondisi bangsa ini rusak. Jadi tiba-tiba kita menginginkan semua perfect, sempurna, luar biasa. Siapa? Semuanya rusak. Karena itu kehadiran dia dengan ekspektasi masyarakat Indonesia yang luar biasa penderitaannya, memang menaruh harapan luar biasa. Dan saya pribadi sebagai partai pengusung dan yang punya presiden, ya tentunya sangat gembira mendorong terus-menerus. Dan kita dapat lihat satu-satunya presiden yang mengelilingi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan terus-menerus untuk melihat rakyat, kehidupan rakyat dan bagaimana mencari solusi. Saya pilih yang terbaik Jokowi. Coba cek presiden dari pertama Pak Karno sampai dengan hari ini, saya pastikan Jokowi. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu videonya. Seperti biasa di akhir video saya ingin mau memberikan sedikit komentar. Oke, ini kita berangkat dari pengalaman, berangkat dari kenyataan, realita. Dari zaman Soeharto ya, dari zaman Presiden Soeharto hingga sekarang. Yang sudah menjawab keluh kesah masyarakat itu hanya Bapak Presiden Joko Widodo, di mana dari Sabang sampai Merauke masyarakat sudah sejahtera. Program dan kebijakan Bapak Presiden sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan bahkan kemarin banyak masyarakat menyuarakan Bapak Presiden Joko Widodo harus 3 periode. Akan tetapi kita mengetahui juga Bapak Presiden Joko Widodo adalah salah satu presiden yang taat terhadap undang-undang, yang taat terhadap konstitusi, dan dia sudah mengatakan bahwa saya tidak maju ke 3 periodenya. Alasan konstitusi, alasan undang-undang. Dimana tadi kita juga sudah melihat ya, dimana seorang kakek tua menciptakan lagu dikhususkan untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Lagunya itu sangat unik dan menarik ya. Ini karena mereka sudah menikmati, sudah merasakan atas jasa dan kerja keras Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan terbaik kepada masyarakat, dan masyarakat sudah menikmatinya. Seperti apa juga Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laskodat angkat bicara terkait Bapak Presiden Joko Widodo yang berhati malaikat, dan di mana juga Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi terbesar bagi Bapak Presiden Joko Widodo, karena masyarakat Nusa Tenggara Timur juga sesuai dengan kenyataan sudah mensejahterakan kehidupannya atas kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah dituangkan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.